Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Muhammad William Wahyu Priyatno dengan NIM G0025128 dari kelompok B8 atau 18. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait biokimia dari ginjal. Jadi dalam ginjal itu terdapat proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu terdapat 3 tahap di dalam ginjal. Yang pertama ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi dan augmentasi atau pemekatan. Nah, di filtrasi sendiri prosesnya terjadi di glomerulus, di mana itu terdapat di dalam kapsula Bowman di ginjal. Nah, jadi darah melalui arteri aferen itu masuk ke dalam glomerulus, kemudian terjadi filtrasi di mana zat-zat yang terserap di proses filtrasi itu seperti air, kemudian ion, ada kreatinin, urea dan sebagainya itu terserap ke dalam tubulus di ginjal gitu. Nah, kemudian ada yang namanya GFR atau glomerulus filtration rate. Itu merupakan sebagai pengukur kemampuan dari ginjal untuk memfiltrasi, di mana umumnya normalnya angka GFR pada orang dewasa normal itu adalah 120 mili per menit. Jadi normalnya darah yang bisa tersaring dalam 1 menit di ginjal itu adalah 120 mili gitu. Nah, kemudian dari hasil filtrasi ini tidak 100% itu menjadi urin, namun hanya 1% dari filtrat yang terfiltrasi itu yang menjadi urin. 99% lainnya akan terserap kembali ke dalam tubuh dalam proses reabsorpsi, di mana proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal di nefron ginjal. Nah, zat-zat yang terserap kembali itu apa aja sih? Jadi zat-zat itu ada natrium, kemudian ada air, ada klorida, ada glukosa, ada asam amino dan urea serta berbagai zat lainnya. Nah, natrium di sini berperan cukup penting karena natrium itu dapat mengikat air untuk diserap kembali ke dalam darah begitu. Kemudian setelah dari tubulus contortus proximal, urin akan berjalan menuju lengkung Henle atau loop of Henle, di mana di situ di lengkung Henle yang descendant terdapat penyerapan air, sehingga ketika di bawah lengkung Henle urin akan lebih pekat. Kemudian ketika kembali naik di loop of Henle yang ascendant yang naik, itu natrium akan diserap kembali oleh darah, sehingga urin akan lebih cair ketika naik. Nah, kemudian dari loop of Henle akan menuju ke tubulus contortus distal, di mana di situ terjadi penyesuaian kembali kebutuhan tubuh, di mana kebutuhan tubuh itu juga dipengaruhi oleh hormon-hormon. Jadi yang dibutuhkan akan diserap kembali, kemudian yang tidak dibutuhkan akan disekresikan di tubulus distal yang nanti akan keluar melalui bersama urin.